Ini kalau semisal zaman sekarang nih, ada yang namanya ani-ani. Nah, ani-ani sering kasih minuman susu ke sugar daddy. Nah, itu hukumnya apa, Ustaz? Ani-ani nama orang atau gimana? Ani-ani ya istilahnya dalam tanda kutip ya seperti itu. Wanita yang seperti itu. Terus? Itu hukumnya apa, Ustaz? Kalau misalnya sering ngasih minum susu ke sugar daddy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak ada yang jawab ini jamaah. Warahmatullahi. Bener-bener kayak pasar mati hari ini. Abis terawih di hari Rabu. Kok ada yang baru? Wah. Iya, sepertinya ada yang baru di sini ya. Ini adalah salah satu program mencoba mengerti dari saya. Edisi Ramadan, tapi next Ramadan insya Allah akan berjalan sesuai kodratnya. Nah, di sini mencoba mengerti sudah memiliki set tersendiri. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ini adalah salah satu set yang saya perkenalkan karena saya suka dengan dunia-dunia anak-anak, karena dunia anak-anak bisa memiliki pikiran hiburan untuk kita yang memandangnya, serta ada di sini TV rusak, biarlah TV yang rusak, asal jangan akhlak kita yang rusak. Serta set di belakang ini adalah jendela dunia saya, karena saya membuka tabir dunia dengan cara ilmu yang kita dapatkan di mana saja dengan buku-buku yang mewakilkan di belakang saya ini semua. Oke, tanpa berpanjang lebar dan berpandang bulu dengan orang lain ataupun dengan segala jenis siapapun itu yang ada di muka bumi ini, karena saya yang namanya mencoba mengerti itu tidak akan sendiri, tapi kita sebagai makhluk sosial itu perlu yang namanya hubungan hablum minan nas, yaitu hubungan antara manusia. Oke, langsung saja kita hadirkan seorang tokoh pemuka agama yang benar-benar sudah tersiar di mana-mana, tapi memiliki ciri khas dengan cara gaya berdakwanya. Siapa lagi kalau bukan kita datangin, yaitu Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ya. Silakan duduk Ustadz. Makasih. Mohon maaf ini belum ada airnya karena lagi jam. Tapi ini enak-enak romannya. Kayaknya kelar ayam pitik dimakan tikus. Apa itu Ustadz? Boleh ada plastik dibungkus. Beli brewah dalamnya kedondong. Cakep. Boleh dong. Ya. Ada tikus buat pada beranak. Oh iya, cakep. Makasih bungkus buat anak. Iya. Aduh. Wah, iya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ustadz Taufikur Rahman. Oke, Ustadz, boleh bertanya ya? Setiap awal-awalan saya merasakan dengan kehadiran Ustadz itu penuh keceriaan. Karena di saat awal-awal kita antara melihat Ustadz dan antara palang pintu itu juga nggak jauh berbeda. Ya kan? Iya. Lu namanya makan paya. Iya. Iya. Pondok gede lihat di pompong. Jangan gede-gede ada ngompong. Iya. Gimana? Ikan patin dari Pondok Aren. Hari ini Dustin keren. Akhirnya ada Indian ya, ada suatu persembahan dari Ustadz ya. Iya. Ustadz, dari tadi kan menarik sekali ya Ustadz ya. Setiap disambut selalu terlihat nggak pernah jelek. Iya. Karena Ustadz terlalu terlihat cakep. Iya. Karena kita menyampaikan dengan cakep. Nah kayak gitu. Berarti kan ada pantun yang tersirat tuh ya Ustadz ya. Tetap nggak sembarangan, Dustin. Itu mas selingan. Namanya kita tahu yang diajak bicara pasti mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Intinya Ustadz sangat menghormati para audiens, para yang diajak bicara.
itu dengan kesibukan yang berbeda-beda, dengan mobilitasnya yang kita berhusnuzon, orang-orang sibuk, makanya dalam penyampaiannya nggak bisa dibawa tegang. Oke, Gitu. nah Ustaz, berarti basicannya emang dari dulu sering ngumpulin namanya tutup botol minuman soda gak? Yang ada pantun-pantunnya? Nggak pernah. Ya kayak Power Ranger kesambar petir, dengar-dengar ada yang traktir. Ya. Gitu. Iya. Iya, seperti itu ya, Ustaz ya. Nggak pernah, tapi cara begitu belum pernah sih. Oh, belum pernah ya. Kirain dulu sering ngumpulin mainan-mainan yang ada pantun-pantunnya gitu, Iya, Ustaz. iya. Sempet dalam masa kecil Ustaz seperti itu, Ustaz. Kalau Untuk ngumpulin mainan, ya. Tapi kalau buat ala ke pantun, udah ngalir aja, Destin. Ngalir. berarti sebelum menjelma ke bidang ini, Pak Ustadz itu sebelumnya itu lebih ke arah mana waktu zaman-zaman muda lah, Ya. zaman-zaman anak muda? Ya, SD termasuk bengal. Bengal? Karena kelas 6 mau tanas, akhirnya diskor. Hampir seminggu nggak boleh. Apa seminggu? Sebabnya saudara Misan berantem, Oke. kalah. Oke. Dia ngadu sama kita. Oke. Saya bilang, yang mana orangnya? Yang mana ntar kita selesaikan. Oke. Akhirnya saya bantuin. Saya pukul, jatuh. Besok dipanggil ke kantor. Iya. Dikasih ikop, dikasih sanksi. Oh, dikasih sanksi. Gitu. Itu sekolahnya waktu itu kayak negeri, madrasah, apa pesantren? Itu SD negeri, SDN. Oh, negeri SDN. SDN 04 Kalibata Pagi. Oh, berarti istilahnya itu masalah lu, begitu. Iya. Bangor ya. Tapi bangor laki-laki ya berantem gitu. Tapi alhamdulillah dari kelas 4 yang saya ingat meninggalkan juga kenangan-kenangan baik karena di sekolah itu pernah saya MTQ juara 1 tingkat kecamatan. Oke, ya, kayak gitu. Qiraat. Ya, kemudian pernah juga praktek sholat berjamaah juara 1 tingkat kecamatan. Jadi kalau sampai sekarang kalau di cross check ke SDN 04 Pagi Kalibata, insya Allah masih ada tuh trofi dan pialanya. Oh, gitu. punya hasil dari Pak Ustadz waktu itu meninggalkan sekolah nama sana. Iya. Oh, gitu. Pak Ustadz, berarti kalau pada saat itu modelannya jadi murid berprestasi, otomatis kayak bolos sekolah, terus tetap istilahnya didispensasi gak kalau Ustadz? Salah juga tetap lah. Itu buktinya nggak boleh masuk selama seminggu karena melakukan kesalahan. Kayak contoh nih Ustadz, entah kenapa saya kok boleh nggak Ustadz yang namanya orang itu percaya sama reinkarnasi? Kalau saya kayak percaya misalnya nih, misalkan manusia mati, nah itu kan otomatis nyawanya bingung nih mau nyari ke raga mana lagi, entah dia ada pemilihan, entah dia mau jadi kucing, entah mau jadi pohon, entah mau jadi binatang-binatang lain, atau enggak masuk ke tubuh manusia tapi di luar negeri gitu. Nah itu ada gak Ustadz istilahnya roh yang istilahnya udah keluar tapi bersemayam nanti di organ-organ lain gitu Ustadz, yang istilahnya nanti bakal dihidupin? Ini bagus pertanyaannya nih, walaupun kelihatannya biasa, kalau kurang-kurang bisa jawabnya berabe nih. Iya, jadi gini, di dalam agama Islam di surat ke-55 di juz 27 sampai Allah menyebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ya selain daripada pencipta ada masa expirednya. Nah, itu dia. Ya, semua ada masa expirednya. Nah, semuanya ada masa expirednya dan yang kekal abadi hanya Maha Pencipta. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan itu gimana dengan berarti secara pemahaman agama Islam ya, dengan kaitan reinkarnasi. Nah, kalau di dalam agama Islam saya tambahkan lagi di surat kedua, juz ketiga ayat 259. Jadi di situ ada cerita Nabi Allah Uzair yang dia mengatakan pertanyaannya mirip. Ya Allah, apa engkau mampu nanti ngebangkitin lagi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang udah pada meninggal dunia? Kan banyak jumlahnya tuh. Sekarang aja manusia, Masya Allah jumlahnya udah luar biasa sedunia. Berarti lebih banyak dari followers CR7 ya? Lebih banyak kan manusia lah, masih kan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Iya, itu dia baru 407 juta. Bah, kurang. 407 juta masih kurang ya? Kurang masih. Nah, makanya Nabi Uzair sempat bertanya, apakah engkau mampu mereproduksi ulang?
ngidupin lagi. Oke. Nah, ternyata di situ langsung Allah buktikan. Nah, yang ngomong ini begitu dia dapat tempat yang nyaman, kendaraannya dia tambatkan di pohon, makanannya dia makan, di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi, nggak berasa perutnya kenyang, obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk dia tidur. Ah, ini dia. Begah. Nah, ya, begitu tidur, fa'amatahullah mi'ata amin. Allah matikan dia selama 100 tahun. Oh, dimatiin. Allah matikan. Oke. Kan tadi dia merasa nggak, apa engkau mampu ya Allah? Nah, untuk membuktikan jawabannya langsung dipraktekkan. Oke. Nah, begitu sudah 100 tahun, summa ba'asah, dikembalikan lagi ruhnya. Oke, ke siapa itu nanti? Ke orang itu, orang yang bersangkutan. Oh. Nah, kemudian hidup lagi. Kemudian ditanya, kola kam labista, berapa lamakah Anda ada di sini? Kola, dia jawab, labistu yauman au ba'do yaum. Aku di sini baru setengah hari ya Allah. Padahal berapa lama? Tadi 100 tahun. Nah, jadi Dustin dari sini memberikan jawaban satu yang namanya dalam agama Islam mempunyai kepercayaan untuk satu ruh, untuk satu jiwa. Oke. Jadi nggak ada istilah reinkarnasi. Enggak. Nah, yang kedua menunjukkan betapa 100 tahun yang memang luar biasa, umur kita pun belum tentu nyampe. Itu 1 abad ya? Iya, 100 tahun. Nah, tapi ditanya baru berapa lama? Baru setengah hari. Setengah hari. Nah, ini gambaran kehidupan nanti setelah dunia yang dimana mendapatkan, ini dalam kepercayaan agama Islam, yang mendapatkan nikmat alam barzahnya itu ditempatkan di taman daripada taman-taman surganya Allah. Amin. Gitu. Dan adapun ruh itu nggak akan balik lagi kepada kepada tadi yang pertanyaan Dustin, apakah kucing atau ini dalam kepercayaan dalam agama Islam. Kenapa? Karena dalam agama Islam kepercayaan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Mampu. Walaupun berjumlah-jumlah yang namanya diciptakan makhluknya nggak pernah kehabisan stok, ready stock selalu. Ready stock selalu untuk nyawa-nyawa ya. Betul sekali. Yang dipersiapkan. Itu dalam kepercayaan agama Islam. Lain halnya kalau kepercayaan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Gitu. Oh, seperti itu ya jadinya. Berarti kayak macam tadi Pak Ustadz sendiri bilang ya, nanti akan dipersiapkan makanan yang seperti di pohon-pohon ya. Itu berarti makanannya kalau bisa detail kayak sayuran, buah-buahan gitu-gitu ya? Ya, kalau di mana nih maksudnya nih? Yang nanti akan dipersiapkan pada saat dia nyawanya lagi diistirahatkan. Oh, yang namanya ini Dustin, taman surga maupun di surga. Jadi gambarannya mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Apa yang kamu pengen, maka udah ada. Di situ? Iya, yang dipengen. Nih kayaknya makanya suka di dunia ngomong gini, ya Allah kita enak banget ya sekarang kayak di surga, kayak di surga. Enggak, itu belum ada apa-apanya. Belum ada. Iya, makanya di surga itu nggak ada tidur. Oh, on terus? Iya. On terus? Karena kalau tidur putus. Dustin udah nikah belum? Belum. Ya, kalau udah nikah enak nyontoinnya. Pengantin baru nikmat karena suami istri dua-duanya melek. Suami istri pengantin baru yang malam pertama melek. Ya pokoknya yang udah menikah nih suami istri. Kenapa enak? Itu karena dua-duanya melek. Aku bisa start. Iya. Jadi ikan betok buah markisa. Iya. Satu yang dipentok semuanya pada berasa. Nikmat yang kalau tidur putus. Iya. Dustin berteman sama Ustadz nih, kita berduaan aja. Ya Dustin temen ngomong nih, tapi ternyata ini ajak ngomong Ustadz lagi pules aja, enak gak? Enggak enak, iya. Begitu, jadi ibarat radio bukan rusak lagi. Gue ngomong kayak radio nggak ada gelombangnya. Iya, ngaur jadinya. Ngaur. Berarti pada saat itu nih, misal di Taman Surga ya, ada yang di dunianya ini orang nggak suka buah sama sayuran. Itu gimana? Akan disediakan nggak di sana? Maksudnya, wah ini kan di sini ada buah, misalnya buah markisa, buah kedondong. Dia nggak suka tuh, gara-gara di dunianya emang dia nggak makan buah sama sayuran. Gimana Ustaz? Ya, tapi diberikan yang dia suka apa?
Serius? Iya. Misalnya, saya mau Silver Queen. Ada Silver Queen? Ada. Rasanya Jangan Silver Queen, termasuk juga yang namanya Khomar pun ada. Homer pun disediakan Iya. di sana. Iya. Oh berarti. Dasin mau apa? Mau duluan? Ustaz, berarti gambaran orang minta Homer. Iya. Berarti di dunianya dia udah pernah merasakan Homer karena ada permintaan di situ. Dia bukan maksudnya karena yang namanya begini dalam hadisnya ad-dunya darul amal. Dunia itu ladang buat beramal. Oke. Beramal. Nabungnya. Nabungnya. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan besok diawali dengan kematian. Kematian. Nah, begitu kita meninggal itulah ladang buat metik. Oke. Atau tadi bahasa Dasin nabung, ladang buat ngambilnya. Benar. Nah, Dasin udah orang baik, nggak apa-apa kalau mau ngambil duluan. Saya masih perlu tabungan juga, Ustaz. Oh, gitu. Tabungan yang ada di sini, ya Iya. kan? Supaya kalau misalnya klop atau enggaknya kan kita nggak tahu juga ya. Tapi berusaha untuk nabung karena tabungan itu akan dibulirkan untuk ke masa depan nantinya. Benar. Seperti itu, Ustaz, Iya. modelnya. Nah, berbalik kepada itu, Ustaz, Gimana? pernah mengalami yang namanya rep-rep. Rep-rep. Tidur diganggu, gimana cara? Iya. Gimana cara ini apa namanya melawannya gitu? Pernah nggak Ustaz untuk tidur tiba-tiba digangguin rep-rep? Ya, kalau pernah sih belum pernah. Oke. Dasin ya. Tapi yang cerita dan nanya banyak. Oke. Nah, Caranya gimana untuk menyingkirkan dia? Nah, itu dalam agama Islam, Dustin, ya yang begitu, makanya Ustaz menjawab belum pernah. Kenapa? Karena Nabi menyuruh ijazah. Apabila Anda datang ke tempat pembaringan Anda mau tidur, maka pertama diajaran untuk wudu mau sholat. Oke. Gitu. Habis wudu, kemudian ke tempat tidur tuh dianjurkan bersihkan dulu tuh kasurnya. Benar. Buka, walaupun bersih di hotel bersih ya, maksudnya dari hal-hal yang nggak kelihatan. Oke. Karena jin ya tempat ngetemnya, mangkalnya tuh ya satu di WC, dia juga tempat tidur. Sama tempat tidur. Saya dianjurkan bersihin dulu. Nah, habis itu dianjurkan untuk berbaring lewat punggung sebelah kanan kita sambil baca doa. Nah, kalau sudah begitu pola tidurnya di dalam agama Islam, insya Allah yang seperti tadi ditanyakan nggak akan pernah merasakan. Oke. WC ya emang kadang-kadang keganggu sama bau pesing, sama rambut-rambut kecil-kecil yang tiba-tiba nongol di yang lubang-lubang WC itu ya. Itu ganggu juga sebenarnya. Iya. Nah, makanya besok-besok jangan pelor, nempel molor. Wah, jangan ya. Ntar yang ada derles ya. Apa tuh? Nyender pules. Ya. Ustaz, Alkisah nih, ya kan ya. Saya punya dulu ada cerita yang saya dengar. Katanya dulu ada seorang pelacur yang tiba-tiba di jalan melihat anjing yang kehausan segala macam. Nah, di situ tiba-tiba pelacurnya itu nggak tega, akhirnya dikasih minum. Pas di situ juga si pelacur itu entah meninggal atau gimana, dan ternyata malah diangkat untuk dimasukkan ke surga. Itu Ustaz. Bener gak Ustaz seperti itu? Ya? Benar. Ada ya? Itu satu riwayat. Jadi memang ketika ada yang kehausan anjing, kemudian dia lepas tuh sepatunya. Dia turun ke sumur, kemudian diambil tuh air dengan sepatunya dianggap kayak cangkir, diberikan. Nah, dari sini Dastim, memang perintah Allah, makanya yang sering dikumandangkan, yang sering dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Jadi menunjukkan sehebat apapun ilmu agama kita, biar katanya pinter, Dasin bacaan bukunya bukan serak lagi, udah seperpustakaan. Ini bacaan saya. Nah, kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan akhlak, sama tadi Ustaz dengar ada hablum minallah, ada horizontal hablum minannas, nggak bagus, maka sia-sia. Tapi seorang pelacur yang padahal tadi
gitu. Dia istilahnya pekerjaan seperti itu bisa langsung dapat fast track langsung ke sana, Pak Ustadz. Itu jalur fast track kayak gitu ya hoki-hokinya apa gimana? Ya, itu jadi dalam 1000 paling yang begituan 2-3. Jadi apa namanya? Betul-betul anugerah. Tapi jangan berniat seperti itu. Iya, berarti istilah tanpa udah mau jadi melacur itu mah udah niatnya udah jelek, udah dosa. Oh, gitu. Berarti istilah itu orang nggak jauh beda dengan riwayat yang lain, Dustin. Jadi ada orang yang udah membunuh 99 nyawa. Oh, dibunuh tuh. Ini preman membunuh 99 nyawa udah dibunuh. Akhirnya dia nanya lagi sama tokoh agama, bisa nggak saya bertobat? Dia jawab kagak bisa karena dosanya udah kebanyakan. Wah. Akhirnya dia kebawa emosi. Karena numpuk gitu ya? Iya, dicabut lagi pedangnya, ditebas lagi itu. Yang ngejawab. Jadi 100. Nah, kalau kayak gitu. Nah, akhirnya dia bertemu lagi dengan tokoh agama, nanya lagi bisa nggak saya bertobat nih? Udah 100 orang yang saya bunuh. Kata yang nanya bisa. Tapi bukan nama saya, ntar dibantu sama guru saya yang tempatnya sebelah sana, silakan kamu temuin. Baru mau menuju ke tempat yang dituju beberapa langkah meninggal. Wah. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu. Cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sandoy, Pi. Sandoy lahir batin, Pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget. Berebutan malaikat. Iya. Kata malaikat Malik yang penjaga neraka, ini jatah saya. Karena belum tobat dia. Kata malaikat Ridwan, enggak, ini jatah saya karena dia udah mau tobat. Gimana biar adil? Ukur aja deh. Kita ukur. Jadi ukur dari A ke Z. Kalau posisinya di sini, berarti udah banyakan melangkah. Tinggal dikit yang belum. Surga. Tapi kalau posisinya di sini, ke sini, berarti banyak yang belum. Banyak yang belum. Neraka. Diukur. Secara prakteknya padahal dia masih di sini. Berarti mestinya di mana? Neraka. Iya. Tapi Allah Maha Penyayang. Begitu diukur, ternyata posisinya udah ada di sini. Nah inilah yang makanya kita sama orang nggak boleh bersuuzon, nggak boleh berburuk sangka. Tampilannya jelek banget nih. Twitter gitu sekarang. Nah, Twitter orang-orangnya gitu semua. Serius, gimana caranya mencegah orang-orang biar nggak ada sumbu bantet? Ini kan kita lagi tahu begini. Saya bawa emosi jadinya. Jangan, bukan peci merah tak berkacamata. Cakep. Nggak boleh ada marah di antara kita. Iya. Sedap. Iya kan ya? Iya. Benar. Betul. Beli setting adik celana ketat. Cakep. Dari tadi di roasting Ustadz. Iya. Ustadz, benar-benar Ustadz, mantap sekali. Ustadz, kalau kayak gitu nih ada juga pertanyaan dari saya. Ini kalau semisal zaman sekarang nih, ada yang namanya ani-ani. Nah, ani-ani sering kasih minuman susu ke sugar daddy. Nah, itu hukumnya apa, Ustadz? Ani-ani nama orang atau gimana? Ani-ani ya istilahnya dalam tanda kutip ya seperti itu. Wanita yang seperti itu. Terus? Dia sering ngasih minuman susu ke sugar daddy. Bukan sugar glider ya?
Kalau sugar glider dia bisa terbang ya, Iya. kayak gitu. Kalau sugar daddy ya dia bisa mungkin ngasih kesegaran kali untuk si ani-ani tersebut ya. Itu hukumnya apa, Stat? Kalau misalnya sering ngasih minum susu ke sugar daddy, kalau si ani-ani tersebut Iya. Ya sering kalau ngasih. minuman susu. Ya, minuman susu. Ya. Sering ngasih ke sugar daddy gitu. Itu hukumnya apa? Ya, minuman susu gitu, nggak ngasih. Susu. Ya dalam segi garis besarnya pasti minuman susu yang dikasih. Ya. Jadi kalau sebatas barang minuman susu diberikan kepada itu, apa namanya, berarti kan berbagi. Iya. Itu boleh. Nah kalau iya kan berupa ini apa namanya? Gimana arah pertanyaannya nih? Iya jelasin. Jadi gini, gimana? ada seorang ani-ani. Ani-ani itu apa tuh? Ani-ani istilahnya cewek yang istilahnya nggak jauh beda sama kayak pertanyaan saya tadi, yang ngasih minuman ke Anji. Ya pelacur tadi gitu. Tapi tadi dia kan masuk surga tadi itu. tapi dia kayak bandarnya gitu. Terus? Namanya ani-ani. Kalau Isel dari mana tuh Dasin? Kalau negara kita bukan ani-ani, ina-ina. Ina. Indonesia. Iya, terus? Tadi itu istilah zaman sekarang, Ustaz. Iya. Ada ani-ani tiba-tiba dia punya susu tuh, si ani-ani tersebut. Terus Maksudnya susu boleh beli gitu? dalam segi apapun. Lanjut. Istilahnya misalnya ngambil dari Cimory lah. Ya kan susu tuh, Cimory. Susu Cimory. Dibelilah, jangan mau ngambil Iya. tadi ditangkap. Iya harus belilah. Beli. Nah udah habis Dasin beli. sorbannya jatuh tuh. Astagfirullahaladzim ini Iya, Ustaz. jatuh. Sebentar dulu. Ini salah satu cerita kita sampai jatuh tuh. Iya. Sorban saya. Iya. Nah, terus? Pas kelar udah beli susu. Ya, di Cimory beli susu. Beli susu. Nah, susunya si ani-ani tersebut dikasih ke sugar daddy. Itu hukumnya apa, Ustaz? Sugar tuh gula. Kayak ini apa dah istilahnya om-om lah. Kayak Maksudnya dia jual diri. ya. Nah, ngomongnya jelas. Dia jual diri. Dia jual diri. Tapi dia jual diri, tapi dia sering ngasih susu ke sugar daddy kayak om-om yang emang genit gitu ke cewek-cewek gitu. Iya. Gimana hukumnya, Ustaz? Ya kalau yang namanya yang jual diri begitu, apapun jenisnya namanya zina. Walaupun dia ngasih susu. Ya. Ngasih susu gimana? Yang tadi dia beli Cimory. Ya lagi ngapain sih om, udah punya duit ya dibagi juga. Dia beli aja lah. Mungkin dengan cara kayak gitu kali menyadarkan juga si om-omnya tersebut karena udah tua nih lu minum susu gitu juga kali bisa jadi. Dalam konteksnya supaya tubuhnya tetap kuat untuk jalanin rutinitas. Tapi yang namanya jual diri, Dustin, ya dalam agama Islam itu tidak dibolehkan. Hukumnya haram. Tapi kalau sama pasangan yang halal, gitu, ntar Dustin tuh punya bini, harus betul-betul yang 4 huruf 2 kata bini. Buat Dustin bikin nikmat. Asal gebo ya. Itu. Iya, benar dapur, sumur, kasur. Nah kalau itu udah jangan susu yang lain juga dikasih juga nggak akan jadi masalah. Paling enak pergi belanja ke pasar baru. Cakep. Belum nawar udah diparanin. Cakep. Paling enak si pengantin baru. Cakep. Karena tidur ada ngelonin. Udah nggak guling lagi. Iya. Paling enak si orang kawin. Cakep. Kuenya banyak pesan bawain. Cakep. Kalau siang diramein. Cakep. Ntar malam dirasain. Aduh. Rik nih suara jangkrik. Cakep, Sal. Bulan malam terang sinarnya. Kita lihat pengantin dan lirik-lirik. Biasanya udah banyak maunya. Jalan-jalan. Pergi belanja ke pasar baru.
belum naik umur kijang nggak ada naik skuter. Cakep. Paling enak sepanten baru. Belum masuk kamar dekul gemeter. Ya kurang. Sat, bener kan Sat? Kalau kayak gitu tuh komputer gara-gara kurang toge. Toge. Tentang ini dah. Prima seorang lelaki itu perlu gak yang namanya sayur toge? Katanya untuk meningkatkan kejantanan pria tersebut. Iya, Bener gak, semua Ustaz? yang diciptakan berupa yang namanya sayur itu menjadi vitamin. Oke. Makanya bagus. Silakan gimana seleranya. Kalau menurut Ustadz itu salah satu yang untuk ngebantu ngedongkrak juga gak untuk kalau dari sayuran toge? Ya buat kesehatan. Kalau memang ya model apalagi memang hobi suka itu pasti punya pengaruh buat stamina tubuhnya nanti. Oh, oke. Gitu. Iya Syahdu dong. dan nikmat ya Ustadz Iya. ya. Oke, nah, kalau kayak gitu berarti saya ada pertanyaan yang sangat-sangat brilian sekali Ustadz. Wis, brilian. Karena Nah. orang-orang di luar sana lagi banyak banget Ustadz Apa model-modelnya. Nah, ada orang di luar nih kayak main togel, main pajar pakong, main Singapura gitu-gitu Ustadz ya. Togel tuh binatang terpanjang kan? Apa Ustadz? Togel kan palanya di Singapura. Karena buntutnya di Indonesia. Bener. Oh iya. Oh iya Singapura, buntutnya di Indonesia. Iya, panjang. Iya, Dan pesawatnya 1 jam kan. di sana. dicari tiga huruf lagi di ujungnya. Iya, ya, makanya gitu ya. membuat orang jadi kadang lucu. Orang gila lagi lewat dipanggil. Gila sini lu. Dikasih rokok lagi. Iya, bener. Diterima. Gila angka berapa yang keluar. Orang gila jawab kan ada apa adanya nggak tahu. Dia bilang nggak tahu dia kode. Wah, enggak 3. Dia percaya. Tahu 737 tuh bos. Wah. Iya, kan berarti kalau orang gila ditanya gimana pengen nanya nggak lebih gila lagi. Iya, benar. Gitu. Kalau misalnya ada orang kayak gitu, tapi tujuannya untuk dia ngebayar utang karena dia lagi ada utang dengan seseorang, entah dengan keluarganya atau dengan yang lain gitu. Tapi untuk menutupi utang tersebut dia main itu Ustaz. Dari hasil itu. Supaya itu. Atau enggak kayak gini dah, orang ada yang main judi slot tapi tujuannya untuk ngebantu pembangunan masjid, itu gimana? Ya, jadi di dalam hadis saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. La sholatu bi ghairi tuhurin wala sodakotun min gululin. La sholatu tidak ada sholat min bi ghairi tuhurin tanpa diawali dengan bersuci, wala sodakotun dan tidak ada istilah sedekah min gululin kalau dari hasil yang tadi ditanyakan. Oh, berarti Nggak ada nilainya, sama aja. nggak ada nilainya? Iya, gitu. Dari hasil korupsi. Seri dong, seri. Jadi kosong. Kalau Dalam hadis lagi dibacain di mana disebutkan, Nabi menyebutkan di saat orang berangkat umroh, berangkat haji, tapi bimalin haromin, dengan harta yang haram, boleh korupsi, boleh nyuri. Nah, kemudian dia ngucap nanti tuh, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Karena Allah tahu tuh, duitnya nyampe ke situ boleh Spanyol. Separuh nyolong. Portugal. Nah, apa tuh? Porsi tukang gali. Iya, dijawab lagi. La baik wala sa'daik. Enggak aku panggil kamu, enggak ada kebahagiaan buat kamu. Jadi sia-sia. Oh, gitu. Chandelier. Ya. Chandelier. Apa tuh? Sia. Apa tuh? Penyanyi. Berarti ya nggak ada manfaatnya ya. Iya. Tapi untuk istilahnya kayak tadi yang saya bilang tadi, dia niatnya dari Ta'ala karena untuk ngebangun masjid tersebut gitu. Mau dapatnya dari bagaimanapun yang berdosa yang bersangkutan karena tahu dari hasil nggak benar dipakai buat kebaikan. Sama aja kalau boleh diumpamakan ya Dustin, seperti kalau orang lagi berangkat haji itu ada wajib haji untuk melempar dan jumroh. Itu kan harus pakai batu. Nah, ngambilnya di Muzdalifah. Itu malam-malam. Nah, yang mesti diambil batu. Tapi kalau kita nggak teliti, kadang banyak tai onta yang udah pada keras. Serius?
Ya serius. Emang nggak diciumin atau? Ya kan malam-malam. Tuh kadang, nah ini contohnya peman. Ternyata yang diambil kalaupun keras tapi tai onta. Nah besoknya kan dianjurkan buat dibersihkan, dicuci. Nah begitu dicuci memang dasarnya tai. Mohon maaf, hancur nggak? Hancur. Seperti itu gambarannya. Oh iya. Yang bersedekah dari hasil yang nggak benar. Jadi istilahnya nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Benar sekali. Ikan patin ada dimakan burung puter. Oke, siap. Dustin pinter tuh. Ketemu si Amang, adanya di Kenya. Cakep. Memang iya. 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 Ustaz, berarti untuk pertanyaannya saya emang benar-benar nggak kredit, nggak istilahnya berangsur-angsur ya. Iya. Karena saya nanya benar-benar tunai, Ustaz. Iya dong. Benar-benar clear banget sama Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Jawab iya. langsung, nggak kayak kredit. Langsung clear. Iyalah, Iya. bener Ustaz. Karena nggak enak yang namanya diutangin. Nggak enak ya. Jadi kayak ada merasa keganjil atau Betul gimana? sekali. Iya. Nah, Ustaz, sebelum kita mengakhiri acaranya, alangkah baiknya boleh gak Ustaz, saya istilahnya diajarin berdakwah sekaligus bisa pantun di saat berdakwah tersebut gitu Ustaz. Itu caranya kayak gimana Ustaz? Supaya saya juga akan terbawa bisa ilmunya itu seperti Ustaz. Iya, nah Ustadz juga masih belajar ya Dustin. Kita sama-sama belajar. Jadi ada korma saat melihat Bajar, kita sama-sama masih belajar. Nah, jadi yang pertama modalnya harus percaya diri, optimis. Yang kedua, ini buku nih, kan banyak nih, ya bacaan Dustin. Sama Ustadz juga di rumah hobi baca. Nah, jadi betul-betul yang kedua modalnya apa? Buku nih jendela dunia. Dan kalau bahasa nasihat, khairu jalisin fi ayyi zamani kitabun. Saya terjemahkan pakai pantun. Oke, boleh. Baca surat Ar-Rahman, baca surat An-Nisa. Cakep. Duduk di taman makin mantap. Cakep. Sebaik-baik teman sepanjang masa adalah berteman dengan kitab. Wih. Itu yang kedua, harus banyak berteman dengan kitab. Karena apa yang Dasin tanya akan kejawab. Nah, Ustaz, teman sama kitab Trubus. Trubus itu yang saya tahu makanan. Terus iya ini. Nah, itu. Jadi apa namanya? Nah, Dasin itu yang kedua. Nah, yang ketiga harus latihan bicara. Iya, nah kan saya belibet. Jadi istilahnya kalau misal mau nggak masukin pantun otomatis ketemunya yang seharusnya A ketemunya A lagi, saya A ketemunya R. Kan jauh Ustaz ya. Iya, berarti harus banyak dilatih. Nah, yang keempat, nggak mungkin Dasin menjadi pembicara yang baik sebelum menjadi pendengar yang baik. Itu sih Ustaz. Makanya Ustaz pasti pendengar radio juga kan? Pendengar radio dulu zamannya kan zaman radio tuh. SK, Suara Kejayaan. Iya, diantaranya. Berarti ada radio SK, ada juga yang Betawi itu, pantun-pantun. Iya gitu kan. itu, pantun-pantun. Nah berarti Ustaz sempat ini main dua kaki gak Ustaz? Main dua kaki. Apa tuh? Berdakwah di tempat orang nikahan sekaligus jadi palang pintu. Apa namanya? Apa namanya kalau begitu berarti jadi serakah. Tetap Dasin palang pintu. Nah yang jadi ustadz berarti udah ceramah aja. Itu namanya ikan mas hoki berwarna-warna. Ikan mas. Rezeki nggak kemana-mana. Ustaz, untuk menutup closing ini, ajarkan saya pantun supaya mereka-mereka yang menonton acara mencoba mengerti ini terketuk hatinya untuk menjadi lebih meriah. Iya. Ayo, diajarin. Boleh Ustaz. Ini adalah salah satu penggalan dari saya karena saya juga meng-ATM-kan Ustadz Taufikur Rahman. Seperti apa? Ustadz, bagaimana pantunnya? Minum jamu di Pondok Indah. Nih, saya punya pantun nih. Gimana, Ustadz? Minum jamu di Pondok Indah. Minum jamu di Pondok Indah. Bersama tetamu dari Malaka. Bersama tetamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Tanpa ilmu hidup celaka. Tanpa ilmu hidup akan celaka.
Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi dari Mayora nih. Ya. Satu lagi untuk kalian semua. Nih, saya punya batu nih. Jalan-jalan beli semangka. Jalan-jalan beli semangka. Jangan lupa bawa sapu tangan. Jangan lupa bawa sapu tangan. Kalau pemirsa memang suka, Kalau pemirsa memang suka, tolong dong tepuk tangan. tolong dong tepuk tangan. Yeay! Oke, terima kasih Ustaz Taufikur Rahman dalam acara Mencoba Mengerti. Semoga kita menjadi makhluk-makhluk yang tersiar, yang mendapatkan kebaikan dan husnul khotimah nantinya. Amin ya Allah. Amin, Ustaz. Ya Allah, Terima kasih banyak, makan Ustaz. durian, hangat-hangat. Daskin, doanya keren banget. Iya. Gue selalu dipantonin, gila. Gue nggak bisa iniin loh. Nggak bisa yang namanya gua kalau kayak gitu Pak Ustadz, saya lebih ke ini soundtrack FYP yang sekarang banget. Benar Ustadz? Apa Ustadz? Apa dong? Saya lebih melihat Ustadz dari tadi udah dakwah, udah plus pantun yang sangat berbinar-binar ya Ustadz ya. Saya melihatnya benar-benar soundtrack FYP zaman sekarang ini. Gimana? Gini Ustadz. Oh. Tahu apa? Terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu ya Mbak. Iya. Tebar gonda, naik ke pajak. Oke. Anda bisa aja. Iya. TV udah rusak, daripada kita melihat terus seperti ini, khawatir pikiran kita jadi rusak, otomatis kita closing dulu untuk Siap. acara kali ini di Mencoba Mengerti, part yang benar-benar sangat menggiurkan karena Ustadz Taufikur Rahman selalu menjadi rahman untuk semua orang. Amin. Baik Ya semuanya. Allah. Oke, terima kasih untuk Mencoba Mengerti kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bentar Ustadz ya. Iya. Hidup. Oke, intinya dalam perbuatan apapun, segala kekilapan dan segala kemudorotan itu bisa dimaafkan karena itu adalah kesalahan dari manusianya sendiri. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz untuk Sama-sama. harinya. Kasih.